mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita patut bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan kembali menghimpunkan kita dalam persekutuan ini bersama dengan keluarga kekasih, keluarga Ibu Polina Bori. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, meninggalkan segala kesibukan kita, dan kita beribadah kepada Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita memulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita kembali menyanyikan PKJ nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Kita akan berdoa untuk pelayanan firman Tuhan, memohon pimpinan dan pencerahan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang bersyukur. Mensyukuri segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan karena malam ini kami mesti diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga terkasih kami, keluarga Mama Eri. Di dalamnya ya Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Dan kini tiba saatnya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami percayakan segala kelemahan, keterbatasan, dan ketidaklayakan pada diri kami. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, dan kami hidup di dalamnya. Bapa di surga, jauhkan dari kami berbagai hal-hal yang dapat merintangi kami untuk beribadah kepada Tuhan malam ini. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak untuk membaca kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini dari kitab Mazmur 142, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, di bawah judul Doa Seorang Yang Dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya akan membacakan kembali ayatnya yang ketiga. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, Tuhanlah tempat curahan hati. Tuhanlah tempat curahan hati. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, acap kali kita diperhadapkan pada berbagai macam persoalan dan pergumulan kehidupan. Dan di dalam pergumulan, persoalan dan tantangan kehidupan yang kita hadapi, tidak jarang kita mencari teman atau sahabat yang dapat kita jadikan sebagai tempat untuk mencurahkan segala keluh kesah kita.
Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, tidak setiap orang dapat melakukan hal demikian. Karena ada juga orang yang menjalani kehidupannya yang begitu tertutup kepada orang lain dan juga kepada teman-teman atau sahabatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, selaku orang percaya, ingatlah bahwa kita memiliki sahabat yang sejati, yang mau setia mendengarkan segala keluh kesah kita, yang mau peduli dengan segala pergumulan yang kita sampaikan. Dialah Tuhan yang penuh dengan kasih setia bagi jiwa-jiwa yang dilanda oleh berbagai macam pergumulan dan persoalan kehidupan. Kepada Tuhan kita bisa dengan aman menceritakan segalanya tanpa harus takut dikecewakan. Tuhan pasti mau menerima kehadiran kita kapanpun dan dimanapun. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti punya solusi untuk setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Asalkan kita percaya dan mau menggantungkan segala harapan kita kepadanya. Kalau sahabat kita, teman kita dapat saja mengecewakan kita, tetapi ingat ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita ketika kita berharap kepadanya, yaitu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini, Daud menceritakan pengalaman hidupnya dalam menghadapi berbagai macam persoalan, suka maupun duka. Bahwa menjalani hidup ini mengangkat berbagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Ia sering mengalami berbagai peristiwa yang membuatnya serasa begitu sesak. Ketika jalan hidupnya penuh dengan rintangan dan jebakan-jebakan. Ketika tidak ada lagi orang yang menghiraukannya. Ketika tidak ada lagi orang yang bisa dijadikan tempat untuk berlari dan mencari pertolongan. Bahkan ketika dirinya berada dalam situasi sangat lemah dan semangatnya hampir hilang, ia tahu betul bahwa ia memiliki Tuhan yang selalu peduli bagi dirinya. Dan dengan senang hati menampung segala keluh kesahnya. Ya. Hal itulah yang mendorongnya untuk tidak ragu datang kepada Tuhan, mencurahkan segala keluh kesahnya. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ketiga. Dalam konteks pembacaan kita pada saat ini, Daud sedang berada dalam pergumulan yang sangat berat. Ia mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ia hidup dalam pelarian karena dikejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Ia hidup dalam tekanan, terlunta-lunta dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia harus terpisah dengan keluarganya. Dan kelelahan, kelaparan, terancam, dan ketakutan. Ya. Itulah yang dialami oleh Daud. Dan semua orang seolah-olah meninggalkannya dalam keadaan kalut seperti itu. Daud tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara atau diminta pertolongan. Tetapi Daud tahu bahwa ia punya Tuhan yang selalu setia mendampinginya.
Oleh karena itu, Daud tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan, mencurahkan segala persoalan kehidupan yang dihadapi dan juga harapannya. Dan terbukti bahwa ia sangat dihiburkan, dikuatkan, bahkan dilepaskan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, apa yang dialami oleh Daud, persoalan dan pergumulan yang dialami oleh Daud, ya, meskipun tidak persis sama seperti yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini akibat pandemi COVID-19, begitu banyak orang yang mengalami pergumulan dan persoalan. Tidak sedikit juga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus menghadapi hal yang sama. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita terus mau datang kepada Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah kita tentang apapun. Memang bisa saja masalah kita mungkin tidak langsung selesai pada saat ini, tetapi bukankah sangat melegakan apabila kita merasa dan meyakini bahwa kita memiliki satu pribadi yang sangat bisa dipercaya, apalagi meyakini bahwa dia memiliki kuasa yang dapat mengatasi situasi apapun dan yang selalu siap mendengarkan ungkapan hati kita kapanpun dan di mana saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan merupakan sebuah syarat mutlak yang akan membuat kita selalu ingat untuk datang kepadanya ketika kita menghadapi persoalan apapun. Daud telah mengalami atau menyaksikan langsung akan arti kedekatan dan keterbukaannya kepada Tuhan. Berbagai pengalaman hidupnya dalam berbagai perasaan dengan Tuhan membuatnya mampu memiliki pengharapan. Itulah yang menggerakkannya untuk selalu berbagi kesaksian kepada semua orang. Hal itu dapat kita baca melalui berbagai tulisan-tulisannya dalam Alkitab. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, sebagai manusia kita syarat dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan. Tetapi harus kita ingat bahwa kita punya satu pribadi yang siap untuk senantiasa dapat menerima keluh kesah kita. Apapun persoalan dan pergumulan yang menimpa kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan iman yang senantiasa tertuju kepada Yesus Kristus, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Sama seperti Daud, tidak ada jalan lain, adalah hanya satu-satunya, yaitu senantiasa datang kepada Tuhan, mencurahkan segala keluh kesah kita kepadanya, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi orang yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup yang kita jalani, karena hanya dengan demikian kita akan mampu keluar sebagai pemenang dari setiap persoalan kehidupan yang ada. Ya, Dia akan selalu membimbing dan menghibur kita dengan Roh-Nya yang kudus. Apapun bentuk masalah yang hadir dalam kehidupan ini,
Ingatlah bahwa ada Tuhan yang selalu menyediakan dirinya sebagai tempat untuk menumpahkan segala isi hati kita. Dia harapan kita satu-satunya yang bisa diandalkan dan dipercaya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak merenungkan firman ini. Saat teduh kita mulai. Amin untuk saat teduh kita. Meresponi perenungan firman Tuhan sambil kita memberikan ungkapan syukur kita menyanyikan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan berdoa mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu untuk waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami pada saat ini. Kami dimungkinkan untuk memuji memuliakan Tuhan, dan firman-Mu juga sudah kami renungkan. Kami mohon kuasa Roh Kudus melengkapinya dalam hati kami, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan untuk senantiasa menyandarkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, apapun bentuk pergumulan yang hadir dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu datang kepadamu. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan dan bersyukur karena kami dihimpunkan oleh keluarga terkasih kami, keluarga Mama Eri. Karena itu melalui kesempatan ini Tuhan, kami satukan hati kami berdoa bagi keluarga ini. Kami bersyukur karena keluarga semua dalam keadaan sehat, penuh selamat. Kami percaya bahwa semua boleh terjadi dan dialami karena kebaikan Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon Tuhan terus tuntun mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik kepada mereka. Kami berdoa untuk ibu rumah tangga Mama Eri dalam kehidupannya setiap hari. Senantiasa diberikan kekuatan, hikmat oleh Tuhan dalam mengemban segala tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, dalam mendidik anak-anak dan juga mengatur segala kebutuhan rumah tangganya. Berikan kekuatan dan kesehatan kepadanya ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak kekasih Rian dan Heri dalam kehidupan mereka setiap hari dan dalam pekerjaan mereka. Diberkati oleh Tuhan agar mereka senantiasa dapat menjalankan segala aktivitas mereka dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan menjauhkan mereka dari berbagai hal
yang tidak berkenan dalam pandangan Tuhan. Kami berdoa untuk anak kekasih Valeri yang sementara mencari kerja. Kami mohon Tuhan buka jalan agar anak terkasih ini dapat mendapatkan pekerjaan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupannya. Bapa di surga, kami berdoa untuk Alphonse dan Pebi dalam usaha dan rumah tangganya. Diberkati oleh Tuhan agar segala usaha yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan dapat berhasil dengan baik, karena Tuhan yang melihara mereka. Kami berdoa juga dalam rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan agar semuanya dapat berjalan dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak kekasih Septian dalam pendidikan. Diberkati oleh Tuhan agar anak ini dapat berjuang dengan penuh kesabaran untuk menggapai masa depan penuh harapan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk cucu terkasih dalam pertumbuhan juga diberkati dan dipelihara oleh Tuhan agar cucu terkasih dapat tumbuh dengan sehat penuh selamat. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap keluarga dimanapun diberkati juga oleh Tuhan dalam segala aktivitas yang mereka jalani. Jikalau sekiranya ada pergumulan-pergumulan lain yang sedang dihadapi oleh keluarga kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan, agar dimampukan keluar sebagai pemenang dari setiap pergumulan kehidupan yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk segenap jemaat Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, agar semuanya itu ya Tuhan dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa memuji memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, juga bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit. Kami mohon Tuhan pulihkan keadaan mereka. Bagi yang sakit seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, Mama Eki, Ibu Limbong Gakpa, Adrian Petrus Toding, Albert Musa, Bapak Narias Kombong Kila, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang mengalami hal yang sama. Juga Tuhan pulihkan keadaan mereka, jawab kerinduan mereka ya Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kami mohon Tuhan berkenan dan memberkati agar dapat ditata dan dikelola dengan baik. Kami pakai untuk menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, karuniakan bijaksana. Bagi bangsa dan negara kami, karuniakan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa bagi para medis yang saat ini masih terus berjuang untuk menangani pasien yang terpapar COVID-19, juga dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Kami juga percayakan kehidupan kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar kami dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari COVID-19 yang masih sedang mewabah saat ini. Kami berdoa bagi panitia pemilihan penatua dan syamas. Tuhan juga berikan kekuatan dan hikmat kepada mereka agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa syukur, penuh rasa tanggung jawab di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan, harapan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar karena kami datang berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, kita kembali berdiri, kita mengakhiri ibadah persekutuan kita malam ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 410, bait yang pertama, tenanglah kini hatiku Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi sesama serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati segenap keluarga Ibu Paulina Bori, memberkati dan menuntun perjalanan kehidupan jemaat Tuhan, mulai saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, demikian ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Ucapkan terima kasih kepada keluarga penghimpun kita, keluarga Ibu Paulina Bori. Juga bagi semua jemaat Tuhan yang setia mengambil bagian dalam ibadah yang kita laksanakan secara online, juga kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita terus berdoa agar Tuhan membuka jalan sehingga pada saatnya kita akan bersama-sama dalam ibadah duduk bersama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba